액션 let's go 저 건물을 찾으러 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang hormon dalam reproduksi manusia. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Prinsip Pencilian Jadi Kepala. Saya Valentina Wilhelmina Lobdewo. Saya Rafli. Hormon reproduksi adalah senyawa kimia yang membantu menjalankan fungsi pada sistem reproduksi. Hormon reproduksi memiliki peran penting dalam proses kerja organ seksual hingga memiliki peranan dalam proses pembuahan. Terdapat beberapa jenis hormon reproduksi. Yang pertama ada hormon testosteron. Hormon testosteron merupakan salah satu hormon reproduksi pria yang diproduksi di testis. Meskipun disebut hormon laki-laki, tapi nafsu wanita juga memilikinya walaupun jumlahnya lebih sedikit. Hormon testosteron memiliki peranan penting dalam proses produksi sperma, mengendalikan gairah seksual, kepadatan tulang hingga masa otot. Sedangkan fungsi hormon testosteron pada wanita itu dapat menjaga kekuatan tulang, berperan dalam gairah seksual dan menjaga suasana hati dan meringankan rasa nyeri. Yang kedua ada hormon estrogen. Hormon estrogen adalah salah satu hormon reproduksi wanita yang diproduksi di induk telur atau ovarium. Hormon estrogen memiliki peranan yang penting dalam perubahan fisik ketika seorang remaja memasuki masa pubertas seperti pertumbuhan payudara dan mengalami siklus menstruasi. Pada saat seorang wanita hamil, hormon ini juga diproduksi oleh plasenta untuk membantu kesehatan ibu hamil. Selain itu, hormon ini memiliki peranan dalam proses metabolisme, diantaranya pertumbuhan tulang dan kadar kolesterol. Meski begitu, pria juga memiliki hormon ini walaupun jumlahnya sedikit. Dan hormon ini memiliki peranan penting untuk menjaga kesehatan sperma. Yang ketiga ada hormon progesteron. Hormon progesteron adalah salah satu hormon reproduksi wanita. Hormon ini diproduksi di kelenjar adrenal dan ovarium. Hormon progesteron memiliki peran penting dalam proses kehamilan. Dalam hal ini, hormon progesteron akan mempersiapkan dinding rahim atau endometrium untuk mengembangkan sel telur yang telah dibuahi oleh sperma. Selain itu, hormon ini juga dapat membantu melancarkan pemberian nutrisi ke janin melalui pembuluh darah. Pada saat proses kehamilan, hormon progesteron akan mendorong kelenjar untuk memproduksi ASI. Yang keempat, definisi hormon atau RH. Definisi hormon atau RH merupakan hormon reproduksi yang dimiliki pada pria dan wanita. Hormon RH adalah hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Hormon ini memiliki peran penting pada organ reproduksi yakni ovarium pada wanita dan testis pada pria. Pada wanita, finishing hormon atau RH akan berperan untuk memicu pelepasan sel telur dari ovarium dan mengontrol siklus menstruasi. Sedangkan pada pria, hormon ini akan merangsang produksinya. Testosteron akan dapat meningkatkan produksi sperma pada pria. Kelima, follicle stimulating hormone. FSH merupakan hormon yang dimiliki pria dan wanita. Hormon ini diproduksi oleh kelenjar hipofisis di otak, sama seperti hormon reproduksi lainnya. Hormon ini memiliki peranan penting pada sistem kerja organ reproduksi. Fungsi FSH pada wanita berperan dalam proses stimulasi dan membantu mengatur siklus menstruasi. Hormon ini akan mempengaruhi hubungan fisik pada saat remaja memasuki masa pubertas. Hormon FSH berperan terhadap proses pembentukan tersebut di ovarium. Yang keenam, gonadotropin releasing hormone atau GENA. Hormon ini memiliki
memiliki peran penting dalam kesuburan pria dan wanita. Hormon GnRH berfungsi sebagai otak yang beranak hipotalamus. Pada hormon ini akan meningkat saat seseorang memiliki masa pubertas. Hormon GnRH akan memicu pelepasan hormon dari kelenjar pituitari, yakni hormon FSH dan LH. Keduanya merupakan hormon yang mengontrol produksi sel menurut pada wanita dan produksi kesuburan pada pria. Mineral hormon atau mineral hormon atau adalah salah satu hormon yang diproduksi oleh organ reproduksi baik pada pria dan wanita. Pada wanita, hormon ini menggambarkan jumlah sel telur yang tersisa di dalam ovarium wanita. Kadar AMH di dalam darah berangsur menurun seiring bertambahnya usia dan tidak akan lagi terdeteksi pada saat menopause. Menurut Dr. Thomas Cahyadi, SPOG, dokter spesialis obstetri dan ginekologi dari Bocah Indonesia, menyatakan jika kadar AMH yang tidak normal memiliki nilai yang pasti namun sesuai dengan usia. Selanjutnya ada proses pubertas. Pubertas adalah proses perubahan atau perkembangan baik dari segi fisik, sikap maupun perilaku menjadi lebih dewasa. Pubertas yang terjadi pada anak laki-laki maupun anak perempuan itu pasti berbeda-beda waktunya. Secara umum, pubertas pada anak perempuan terjadi lebih cepat dibandingkan pada anak laki-laki. Pada pubertas anak perempuan terjadi pada rentan usia 10 sampai 14 tahun, sementara pada anak laki-laki pada usia 12 sampai 16 tahun. Namun seiring dengan perbedaan kondisi tubuh manusia, proses itu bisa terjadi pada waktu yang berbeda-beda. Selanjutnya, tanda atau ciri-ciri pubertas pada anak perempuan yang pastinya akan menyebabkan berbagai macam perubahan pada tubuh. Seperti hal pertama yang umumnya dijadikan tanda bahwa remaja perempuan sedang mengalami masa pubertas, yaitu payudara mulai tumbuh. Masa ini biasanya terjadi pada saat anak perempuan berusia 8 sampai 13 tahun. Selanjutnya, tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak. Sekitar 15% remaja perempuan mengalami perubahan ini lebih dulu sebelum payudara mulai tumbuh. Namun, ciri-ciri atau tanda pubertas ini tidak hanya terjadi pada anak perempuan saja, namun anak laki-laki juga mengalami perubahan tumbuhnya rambut di kemaluan dan ketiak. Tanda pubertas pada remaja perempuan selanjutnya adalah menstruasi. Kebanyakan remaja perempuan akan mendapatkan masa menstruasi pada usia 12 sampai 13 tahun. Namun, itu tidak terjadi pada semua anak perempuan. Ada yang mendapatkan masa menstruasi pada umur 9 tahun, bahkan ada yang mendapatkan pada saat umur 16 tahun. Tergantung kondisi dari tubuh manusia itu sendiri. Selanjutnya ada tanda pubertas pada laki-laki. Pubertas pada remaja laki-laki biasanya terjadi sejak usia 9 sampai 16 tahun. Nah, yang pertama itu ada ukuran testis dan penis yang membesar. Selanjutnya, masa pubertas laki-laki yang kedua itu akan mengalami mimpi basah. Remaja laki-laki juga akan mengalami mimpi basah atau ejakulasi yang terjadi saat sedang tidur dan tidak sadar. Selanjutnya, tumbuh rambut pada daerah kemaluan dan ketiak yang juga terjadi pada perempuan. Yang ketiga atau yang terakhir, suara menjadi lebih berat. Pembesaran ukuran lari, yaitu organ di mana kita suara terletak, akan membuat suara remaja laki-laki terdengar lebih berat. Setelah memasuki masa pubertas, remaja perempuan sudah bisa hamil dan remaja laki-laki sudah mampu untuk membuahi. Pada masa-masa ini pula, seorang remaja akan mengalami peningkatan hormon seksual sebagai perkembangan alami tubuh. Selanjutnya yaitu organ reproduksi. Organ reproduksi terdiri dari organ reproduksi perempuan dan organ reproduksi laki-laki. Organ reproduksi laki-laki antara lain penis, skrotum, testis, epidimis, vas deferens, saluran ejakulasi, uretra, vesicula seminalis,
kelenjar prostat, kelenjar uretra. Selanjutnya organ reproduksi perempuan terdiri dari labia majora, labia minora, klitoris, kelenjar Bartholin, lubang vagina, himen, vagina, rahim atau uterus, tuba Fallopi, dan ovarium. Organ reproduksi, sistem reproduksi adalah sistem biologis yang terdiri dari semua organ anatomis yang terlibat dalam reproduksi seksual. Jadi, bukan hanya alat kelamin saja yang termasuk dalam sistem reproduksi, melainkan juga cairan, hormon, dan feromon yang terlibat dalam reproduksi juga disebut sebagai sistem reproduksi. Organ reproduksi pada laki-laki. Organ reproduksi pria terdiri dari organ-organ yang berperan dalam fungsi reproduksi dan berkembang di dalam tubuh. Organ-organ tersebut melakukan fungsi-fungsi berikut. Pertama itu memproduksi sisa sperma. Yang kedua, mengeluarkan sperma ke dalam saluran reproduksi wanita. Yang ketiga, memproduksi dan mengeluarkan hormon. Sistem reproduksi pria dibentuk oleh organ internal di dalam tubuh dan eksternal di luar tubuh. Ya, organ reproduksi laki-laki yang pertama adalah penis. Penis adalah organ reproduksi pria untuk melakukan fungsi seksual. Organ ini mengandung banyak ujung saraf yang sensitif, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah basis. Epididymis adalah tabung panjang melingkar yang terletak di bagian belakang setiap testis. Ini berfungsi membawa dan menyimpan sperma yang dibuat di testis. Testis juga memiliki fungsi untuk mematangkan sperma sehingga siap melakukan pembuahan. Vas deferens. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epididymis hingga ke rongga panggul. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Vas deferens berfungsi mengantar sperma matang ke uretra sebagai persiapan ejakulasi. Saluran ejakulasi dibentuk oleh vas deferens dan vesicula seminalis yang berfungsi untuk mengalirkan sperma keluar dari penis. Selanjutnya uretra. Uretra merupakan tabung yang membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh Anda. Pada pria, uretra memiliki fungsi tambahan untuk mengeluarkan air mani atau ejakulasi saat mencapai orgasme. Selanjutnya vesicula seminalis. Organ ini terletak di atas prostat bersama dengan vas deferens. Di vesicula seminalis membentuk ductus ejaculatorius yang bermuara di prostat. Baik vesicula seminalis maupun kelenjar prostat memproduksi cairan yang memberi nutrisi pada sel sperma. Cairan ini yang membentuk sebagian besar volume air mani yang dikeluarkan saat ejakulasi. Labia majora, labia prostat merupakan bagian terluar dari wanita yang berfungsi untuk melindungi reproduksi wanita bagian luar vagina dari infeksi. Ketika memasuki masa pubertas, area kulit pada labia majora akan dipenuhi rambut atau rambut kemaluan yang mengandung kelenjar penghasil minyak untuk mencegah masuknya zat aktif ke dalam organ reproduksi wanita. Selanjutnya ada labia minora atau bibir kecil, adalah organ reproduksi wanita yang memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Organ ini terletak tepat di dalam labia majora dan memiliki permukaan vagina dan uretra. Kulit labia minora memiliki tekstur yang halus dan cenderung mudah mengalami iritasi maupun bengkak. Selanjutnya adalah himen. Himen adalah lipatan membran atau jaringan tipis yang menutupi sebagian dari ruang vagina. Membran ini akan terbentuk selama masa perkembangan janin hingga bayi setengah.
Vagina sendiri termasuk alat reproduksi wanita bagian dalam. Tubuh vagina adalah saluran dengan lapisan otot yang melindungi. Vagina menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar belakang. Fungsi utama vagina adalah sebagai jalur keluarnya darah saat wanita sedang menstruasi, darah masuknya sperma ke rahim untuk proses pembuahan, dan darah lahirnya bayi saat persalinan. Kemudian rahim atau uterus. Rahim atau uterus adalah organ reproduksi wanita yang berrongga dan bentuknya seperti buah bit. Ini merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang. Ada dua bagian rahim yaitu sebagai berikut. Yang pertama serviks. Serviks merupakan wilayah rahim yang berada di bagian bawah dan menjadi jalan menuju vagina serta tubuh utama rahim yaitu corpus. Kedua ada corpus. Corpus area fleksibel karena bisa mengandung sesuai perkembangan bayi. Ini juga merupakan saluran ibu darah menstruasi pada sperma. Kemudian itu ada tuba falopi. Tuba falopi adalah sepasang saluran berongga dan berotot yang terletak di antara ovarium atau indung telur dan rahim. Fungsi alat reproduksi wanita ini adalah sebagai tempat sementara dari sel telur yang belum dibuahi. Selain itu, saluran tuba menjadi tempat pertama bertemunya sel telur dan sel sperma untuk selanjutnya menjadi tempat pembuahan. Setelahnya, sel telur yang berhasil dibuahi akan menuju corpus uterus untuk tumbuh dan berkembang menjadi bakal janin dan janin. Selanjutnya ada ovarium atau nama lainnya adalah induk telur. Ada pada sisi kiri dan kanan rongga panggul, tepat di sebelah rahim bagian atas. Bagian organ reproduksi perempuan ini memiliki tanggung jawab utama untuk menghasilkan hormon, yaitu hormon progesteron dan estrogen. Selain itu, ovarium juga berperan penting dalam menghasilkan ovum atau sel telur yang tubuh ditukar untuk pembuahan. Kita masuk ke dalam siklus menstruasi wanita. Menstruasi adalah hal umum yang dialami oleh semua wanita. Menstruasi merupakan siklus normal bulanan pada wanita yang ditandai dengan keluarnya darah dari vagina. Selama siklus menstruasi atau woman cycle, tubuh sedang mempersiapkan kehamilan saat terjadi pembuahan. Jika selama siklus ini tidak terjadi pembuahan, maka lapisan dinding rahim akan mengalami peluruhan dan keluar bersama dengan darah dari vagina. Umumnya, siklus menstruasi normal pada wanita rata-rata terjadi setiap 28 hari. Namun setiap wanita mendapati siklus menstruasi yang berbeda-beda. Kebanyakan wanita akan mengalami menstruasi pertama pada usia mereka antara 12 sampai 14 tahun. Tetapi beberapa orang bisa mengalami menstruasi lebih awal atau lebih lambat dari itu. Tidak dapat diketahui pasti kapan menstruasi terjadi. Namun, kita akan merasakan gejala menstruasi beberapa hari sebelum terjadi. Seperti yang biasa kita rasakan bisa seperti sakit perut, moodnya udah jelek-jelek, naik turun, ya itu bisa sebagai tanda kita akan mengalami menstruasi. Wanita akan mengalami menstruasi saat memasuki masa menopause. Masa menopause, wanita biasanya antara usia 45 sampai 55 tahun. Jika hingga usia 16 tahun Anda tidak mengalami menstruasi, ada baiknya Anda mengunjungi dokter untuk buat konsultasi tentang kondisi Anda untuk mencari tahu apakah terdapat masalah pada sistem reproduksi Anda. Fase-fase menstruasi. Yang pertama, fase menstruasi adalah fase pertama dalam siklus menstruasi. Fase ini biasanya berlangsung dari hari pertama hingga hari ke-5. Fase menstruasi ditandai dengan peluruhan lapisan rahim dari vagina ketika tidak terjadi pembuahan pada sel telur. Umumnya pendarahan pada fase ini terjadi selama 3-5 hari. Namun jika terjadi hanya 2 hingga 7 hari, kondisi tersebut masih tergolong normal. Pada fase ini wanita biasanya akan merasakan nyeri akibat kontraksi pada rahim saat terjadi peluruhan. Yang kedua adalah fase folikuler. Fase folikuler terjadi dari hari ke-6 hingga ke-14. Pada fase ini hormon estrogen akan meningkat dan membuat lapisan rahim berkembang dan menebal. Pada fase folikuler, hari ke-10 hingga ke-14, salah satu folikel akan menghasilkan sel telur yang matang. Yang ketiga ada fase ovulasi.
Fase ovulasi akan terjadi kira-kira pada hari ke-14. Fase ovulasi sel telur siap untuk dibuahi oleh sperma. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan hormon PLT. Sel telur yang telah dilepaskan akan berpindah ke tubuh fallopi dan menempel pada dinding rahim. Jika sel telur tidak dibuahi, maka akan melebur dalam kurun waktu 24 jam setelah terjadinya fase ovulasi. Pada fase ovulasi, vagina akan mengeluarkan cairan semacam lendir dari leher. Yang keempat adalah fase luteal. Fase luteal berlangsung dari hari ke-15 hingga ke-28. Pada fase ini, sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium akan bergerak dari tubuh fallopi ke rahim. Tingkat hormon progesteron akan meningkat untuk mempersiapkan lapisan rahim untuk kehamilan. Jika sel telur dibuahi oleh sperma dan menempel pada dinding rahim, maka akan terjadi kehamilan. Sebaliknya, jika kehamilan tidak terjadi, kadar estrogen dan progesteron akan menurun dan menyebabkan keluhan dan memasuki periode menstruasi. Proses terjadinya menstruasi dan hormon yang berkurang. Hormon yang berkurang selama menstruasi adalah progesteron. Hormon progesteron berperan untuk menjaga siklus menstruasi dan kehamilan. Selain itu, hormon ini juga berperan dalam penebalan lapisan dinding rahim sebelum kehamilan terjadi. Hormon progesteron diproduksi oleh ovarium. Yang kedua, estrogen. Hormon estrogen berperan untuk memulihkan kembali lapisan dinding rahim saat sel telur tidak dibuahi. Selain itu, hormon estrogen juga berperan dalam pembentukan tubuh remaja wanita selama masa pubertas. Hormon estrogen diproduksi di ovarium. Dan yang ketiga ada gonadotropin. Hormon gonadotropin berperan untuk merangsang tubuh agar menghasilkan hormon yang merangsang folikel dan T. Hormon gonadotropin diproduksi oleh otak. Selanjutnya, hormon luteinizing atau PLT. Hormon luteinizing berperan merangsang ovarium untuk menghasilkan sel telur dan proses ovulasi. Jika terjadi perubahan, maka hormon luteinizing akan merangsang korpus luteum untuk menghasilkan progesteron. Selanjutnya, hormon folikel berperan untuk membantu sel telur matang dan siap untuk dilepaskan. Hormon ini diproduksi oleh otak, tepatnya di kelenjar pituitari. Proses kehamilan dapat terjadi ketika sperma membuahi sel telur setelah dilepaskan dari ovarium. Selama proses ovulasi, telur yang berhasil dibuahi kemudian akan bergerak menuju rahim. Tempat proses implantasi akan terjadi. Ketika proses implantasi berjalan dengan baik, maka kehamilan pun dapat terjadi. Proses kehamilan, pembuahan dan konsepsi. Pembuahan atau disebut juga dengan fertilisasi, konsepsi, fekundasi, dan singami adalah peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel nukleus itu membentuk sel tunggal jinak atau peleburan nukleus. Pembuahan dan konsepsi. Fekundasi adalah peristiwa tertanamnya sel telur yang telah dibuahi ke dalam embrium. Sel telur yang telah dibuahi akan segera membelah diri membentuk bola pada terdiri atas sel-sel hangat yang lebih kecil yang disebut endosperma. Pada hari ketiga, bola tersebut terdiri dari 16 tomen yang disebut modula. Pada hari ke-14, di dalam bola tersebut mulai terbentuk rongga bangunan ini disebut blastula. Ada dua bagian blastula, yaitu lapisan luar yang disebut trofoblast yang akan menjadi placenta dan yang setelah akan menjadi janin. Pertumbuhan placenta, ari-ari bayi dan atau placenta adalah organ yang tumbuh dan berkembang di dalam rahim selama masa kehamilan. Organ ini memiliki fungsi penting utama dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan janin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.